Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu kabarnya? Baik Bu. Baik. Ini tadi kerasa mules. Kerasa mules ya Bu ya? Dari jam 5. Oh, dari jam 5 subuh Bu. Oh iya Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Gina. Di sini saya bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang ya Bu ya. Nah, Ibu kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Gina. Ibu Gina. Ya. Usianya berapa tahun Bu? 25 tahun. 25 tahun. Nah, Ibu agamanya Islam ya Bu ya. Pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja Bu ya. Nah, sekarang saya akan mengkaji data suami Ibu. Nama suaminya siapa Bu? Revan. Usianya berapa tahun Bu? 28 tahun ya Bu ya. Agamanya Islam ya Bu ya. Pekerjaan suaminya Bu? Swasta Bu. Pegawai swasta ya Bu ya. Ya Bu? Di Cimangkok. Di Cimangkok ya Bu ya. Ibu nomor teleponnya boleh tahu Bu? 0858 6347 1016. Nah, untuk nomor telepon suaminya Bu? 0857 9900 223. Oh iya, baik Bu. Nah, Ibu kalau boleh tahu sekarang usia kehamilannya berapa minggu Bu? Minggu ini tuh 37 minggu. 37 minggu, iya. Nah, Ibu ini anak pertama Bu? Iya Bu. Iya, anak pertama ya Bu ya berarti. Nah, Ibu sekarang saya akan mengkaji mengenai kehamilan Ibu yang sekarang ya Bu ya. Nah, Ibu untuk HPHT-nya kapan Bu? 12 Februari Bu 2019. 12 Februari 2019 ya Bu ya. Nah, untuk keluhannya Bu selama kehamilan ada gak Bu? Keluhannya paling pas awal-awal aja Bu. Pas trimester 1 ya Bu ya? Itu kenapa Bu? Mau muntah. Ya. Gak masuk makan gitu. Gak masuk makan juga ya Bu ya? Kesini-kesini alhamdulillah gak ada sih. Gak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, lalu Ibu sudah ada mules atau kontraksi belum Bu? Iya Bu, tadi dari jam 5 pagi saya ngerasain mulesnya. Oh, udah kuat apa belum Bu? Masih belum terlalu kuat sih Bu. Belum terlalu kuat. Ya. Untuk frekuensinya atau lamanya Bu? Kira-kira berapa detik Bu? Sebentar sih Bu. Ibu untuk pergerakan janinnya gimana Bu? Aktif Bu. Aktif, alhamdulillah. Sampai tadi pagi juga masih aktif. Oh iya Bu, alhamdulillah Bu ya. Nah, Ibu kalau untuk di area genital ya Ibu sudah ada pengeluaran seperti lendir atau darah belum Bu? Kalau terakhir sih belum Bu. Belum ada ya? Oke, nanti baik saya cek ya Bu ya. Iya. Kalau istirahat terakhir Ibu kapan Bu? Tadi sebelum kesini Bu sempat istirahat tidur dulu. Oh iya Bu, berapa lama Bu? 1 jaman. 1 jaman ya Bu ya, kurang lebih. Nah, kalau gak kuat. Iya Bu, gak apa-apa, lebih bagus Bu. Nah, Ibu kalau untuk BAB terakhirnya kapan Bu? Tadi pagi sih Bu. Tadi pagi. Pas bangun tidur. Ya. Kalau untuk BAK-nya Bu terakhirnya sebelum kesini tadi sebelum sempat kesini. BAK. Oh iya Bu, bagus. Cuma sedikit ya Bu. Sedikit ya Bu ya. Iya, karena sekarang kandungan Ibu atau janin Ibu sudah makin membesar ya Bu ya, perutnya juga. Jadi untuk pengeluaran kemihnya juga sedikit-sedikit Bu gitu. Jadi lebih sering ke air sekarang. Iya Bu, pasti, tapi hati-hati aja Bu ya kalau mau ke air. Nah Ibu karena pengkajiannya sudah selesai, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, saya akan membantu Ibu untuk berbaring dulu ya Bu ya. Nah, iya Ibu boleh berbaring ya Bu ya. Nah, Ibu kakinya boleh ke atas dulu. Nah, ya. Nah, ya Bu, boleh saya bantu ya Bu. Nah, saya pakaikan selimut dulu ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum ke tindakannya saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan TTV atau pemeriksaan tekanan darah, nafas, dan nadi Ibu ya Bu ya. Nanti setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan dalam, saya akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, waktu yang dibutuhkannya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya Bu. Ya baik. Kalau begitu saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Menyiapkan perlak. Kita menyiapkan Ibu untuk melakukan pemeriksaan dalam. Ibu maaf ya, Ibu kakinya boleh ditekuk dulu ya Bu ya, dua-duanya ya Bu ya. Nah, lalu memasangkan perlak. Ibu maaf ya, saya pasangkan dulu. Ya sudah Bu, boleh. Lalu menyiapkan bengkok. Setelah itu
meminta ibu untuk membuka pakaian dalam. Ibu, pakaian dalamnya dibuka dulu ya Bu ya. Mau saya bantu atau buka sendiri Bu? Dibantu. Oke baik, kita buka dulu ya Bu ya. Boleh Bu diangkat dulu ya Bu ya. Ya udah Bu. Setelah mempersiapkan ibu, lalu kita mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau di air mengalir dengan teknik 6 langkah. Lalu setelah itu kita menggunakan handscoon steril. Sekarang memakai handscoon steril. Lalu setelah memakai handphone steril, kita mengambil kapas steril atau kapas DTT sebanyak 3 buah untuk melakukan vulva hygiene. Lalu setelah itu kita melakukan vulva hygiene. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan vulva hygiene ya Bu ya. Nah maaf ya Bu ya. Vulva hygiene dari labia mayora terjauh, lalu ke labia mayora terdekat, buang ke dalam bengkok, lalu labia minora terjauh, labia minora terdekat, lalu dari klitoris sampai ke perineum atau ke anus. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Nah Ibu boleh tarik nafas ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu tarik nafas lagi, Bu. Ibu, nah ketubannya masih utuh ya, Bu ya. Setelah melakukan vulva hygiene dan pemeriksaan dalam, kita mengganti handscoon steril dengan handscoon bersih. Nah, sekarang kita buka handscoon steril terlebih dahulu. Mencuci sarung tangan di larutan klorin, lalu buka secara terbalik. Setelah itu kita membereskan alat-alat yang tadi digunakan terlebih dahulu. Lalu membereskan sampah. Ibu, sekarang kita pakaikan pakaian dalam dulu ya Bu ya. Ibu mau dibantu atau sendiri Bu? Boleh dibantu. Dibantu Bu, boleh. Aku malas. Ya. Ya. Sudah ya Bu ya. Nah maaf ya Bu ya, saya ambil dulu perlatnya Ibu, boleh angkat dulu Bu. Nah ya. Ibu boleh lurusin lagi kakinya Bu. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan TTV, yaitu tekanan darah, respirasi, dan nadi ya Bu ya. Dan nanti saya akan melakukan pemeriksaan di daerah abdomen Ibu ya Bu ya. Nah lalu sekarang kita akan memakai handscoon bersih. Sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer atau air mengalir dengan teknik 6 langkah. Lalu memakai handscoon bersih. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada Ibu. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya.
Ibu sebelumnya ibu tidak punya riwayat hipertensi, Bu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu, darahnya normal ya, Bu ya. 120/80 ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Bu ya. Saya buka dulu. Mandi. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi, dan respirasi ya, Bu ya, untuk pernapasan. Ibu boleh dikempit dulu ya, Bu ya. Bentar ya, Bu ya, tenang dulu. Nadinya normal ya, Bu ya, 80 kali per menit. Bentar ya, Bu ya, saya ambil dulu. Suhunya juga normal ya, Bu ya, 36,5. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan atau penghitungan respirasi atau nafas Ibu ya, Bu ya. Maaf ya, Bu, saya pegang dada Ibu. Ya, pernapasannya juga normal ya, Bu ya, 22 kali per menit ya, Bu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area abdomen Ibu ya, Bu ya. Iya, Bu. Bentar ya, Bu ya, tangannya di pinggir dulu. Nah, Ibu, sebelum pemeriksaan ke daerah abdomen, Ibu boleh kakinya ditekuk dulu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, seperti tadi dua-duanya ya, Bu ya. Nah, iya, Bu, betul. Nah, lalu melakukan pemeriksaan Leopard. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan Leopard. Yang pertama, Leopard 1. Lalu Leopard 2. Lalu Leopard 3. Ibu udah masuk ke apa ya, Bu ya? Nah, sekarang lalu pemeriksaan Leopard 4. Kaki. Nah, Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan Leopard 4 ya, Bu ya. Nah, kakinya boleh diluruskan dulu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, betul. Nah, oh iya, Bu, di Vergennya, Bu ya. Nah, karena sudah masuk PAP ya, Bu ya. Lalu sekarang kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Nah, tadi karena punggungnya teraba di sebelah kanan atau jadi puka, kita melakukan pemeriksaan DJJ di sebelah kanan ya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan DJJ ya, Bu ya, selama 1 menit. Iya, Bu. Nah, udah. Kamu ke situ dulu, aku mau ngomong. DJJ-nya normal ya, Bu ya, 138 kali per menit ya, Bu ya. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan HIS ya, Bu ya, atau Iya, Bu. kontraksi Ibu ya, Bu ya. Nah, saya akan memeriksa frekuensinya selama 10 menit ya, Bu ya. Ibu lagi mules gak, Bu? Mulus, Bu. Lagi mules ya, Bu ya? Iya. Iya. Kita pakai jam? Oke. 3. Selama 10 menit ya, Bu ya. Iya. Ya, Ibu, untuk HIS-nya sudah aktif ya, Bu. Bagus ya, Bu. Nah, Ibu, setelah tadi saya periksa HIS-nya sudah ada kuat ya, Bu ya, yaitu 4 Iya, Bu. kali. 4. Nah, HIS-nya juga sudah terjadi 4 kali dalam 10 menit ya, Bu ya, lamanya 42 detik ya, Bu ya. Terus HIS-nya juga udah ada kuat ya, Bu ya. Ya. Terus Bisa dirangsang sama 3. nah, Ibu, karena HIS-nya juga sudah kuat ya, Bu ya. Nah, Ibu bisa dirangsang
oleh suami ibu ya Bu ya, dengan cara memijat area putingnya ya Bu ya oleh suami ibu. Iya. Semua pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Nah, sekarang saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu membereskan alat, yang pertama membuka handspoon di larutan klorin, cuci terlebih dahulu, lalu buka secara terbalik, membuka stetoskop, lalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau di air mengalir dengan teknik 6 langkah. Bu, pemeriksaannya sudah selesai Bu ya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan kepada Ibu mengenai hasil dari pemeriksaannya Bu ya. Nah, Ibu boleh bangun. Nah, Ibu boleh bangun dulu ya. Ibu boleh miring ke kiri dulu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kalau saya bantu. Nah, posisinya mundur dulu Bu boleh. Nah, iya Bu. Posisinya setengah duduk ya Bu ya. Nah, sudah Bu ya. Nah, Ibu untuk hasil pemeriksaannya tadi. Nah, tadi pada saat pemeriksaan dalam juga vulva hygiene juga tidak terlalu kotor ya Bu ya, ada genitalianya. Lalu tadi ada pengeluaran lendir, nah itu sudah termasuk ke tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Nah, terus untuk tadi pada saat pemeriksaan dalam juga saya sudah teraba itu kepala bayinya, lalu pembukaannya juga sudah pembukaan 7 ya Bu ya. Tadi saya raba. Nah, terus untuk pemeriksaan CCTV-nya Bu ya, tadi dalam batas normal. Untuk tekanan darahnya juga 120/80 itu normal ya Bu ya. Nah, lalu untuk pemeriksaan suhu, respirasi, dan nadi juga tadi dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan janinnya tadi DJJ-nya normal, Leopardnya juga tadi saya periksa juga normal ya Bu ya, di area abdomennya atau janinnya. Nah, untuk kepala bayi juga tadi sudah masuk Hodge 3 ya Bu ya. Nah, untuk penurunan udah masuk ke PAP ya Bu ya. Nah, tadi juga untuk kontraksinya sudah adekuat ya Bu ya. Saya periksa selama 10 menit, sudah terjadi 4 kali dalam waktunya 42 detik ya Bu ya setiap kontraksinya. Nah, Ibu mungkin itu hasil pemeriksaannya Bu ya. Nah, yang bisa Ibu lakukan sekarang, Ibu relax aja, nggak boleh stres. Lalu Ibu kalau mau tidur nanti miring kanan atau miring kiri ya Bu ya. Nah, kalau bisa, kalau Ibu misalkan tidak mau tidur, Ibu bisa jalan-jalan atau mobilisasi sedikit ya Bu ya, agar memperlancar untuk pembukaannya dan persalinannya nanti ya Bu ya. Nah, Ibu sudah makan belum Bu? Belum Bu. Belum Bu. Nah, kalau belum makan, Ibu boleh makan dulu ya, dibantu dengan keluarga. Lalu banyak-banyak minum juga ya Bu ya, nanti agar pada saat persalinannya juga Ibu tenaganya ada gitu ya Bu ya. Nah, Ibu yang paling penting relax, tidak boleh stres ya Bu ya. Ya Bu. Nah, Ibu mungkin dari saya cukup dulu ya Bu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau Ibu butuh apa-apa, butuh sesuatu atau ada mules, Ibu boleh panggil saya ya Bu ya. Nah, mungkin saya pamit dulu ya Bu ya. Ya Bu. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai partograf pada ibu yang akan bersalin. Nah, di sini ibunya bernama Ibu Yara, umurnya 25 tahun, G1P00, lalu tanggal masuknya 27 Oktober 2019, jamnya atau pukulnya 12.00 waktu Indonesia Barat. Lalu mulesnya sejak pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, ketubannya juga belum pecah. Nah, lalu untuk denyut jantung janinnya juga dalam batas normal ya. Nah, lalu untuk air ketubannya masih utuh, penyusupannya tidak ada. Nah, lalu untuk pembukaan serviksnya tidak melewati garis waspada. Dan untuk turunan kepala bayinya juga belum melewati batas bertindak atau garis bertindak ini. Nah, lalu untuk kontraksinya atau hisnya sudah adekuat ya. Nah, lalu untuk oksitosinnya tidak diberikan. Lalu untuk obat dan cairan infusnya juga belum diberikan atau tidak diberikan. Nah, untuk nadi dan tekanan darah juga dalam batas normal ya. Lalu untuk temperaturnya dalam batas normal 36 derajat Celcius. Untuk pengeluaran urinnya juga masih dalam batas normal 100 mili sampai 150 mili.
Nah, mungkin itu penjelasan dari partograf pada kelas 1.